Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aknabila Novita, nomor induk mahasiswa 19202101005 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 5C, mata kuliah Arbitrase Syariah yang diampu oleh Bapak Dosen Dr. Muhammad Sohibul Itmam, Magister Hukum. Di video ini, saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Arbitrase Syariah di semester 5 ini. Pada video kali ini, saya akan memaparkan makalah yang saya buat dan akan saya persingkat jelas lagi ke dalam gambaran PowerPoint. Temanya yaitu arbitrase internasional. Apa aja sih isi pembahasan materi yang akan kita bahas pada video kali ini? Nah, materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu materi yang pertama tentang pengertian arbitrase internasional dan materi yang kedua tentang terjadinya perikatan arbitrase internasional. Menurut teman-teman, apa sih arbitrase internasional itu? Dan bagaimana sih terjadinya perikatan arbitrase internasional itu? Mari kita simak video presentasi ini dan jangan lupa nonton video presentasi ini sampai selesai untuk menjawab pertanyaan itu semua. Untuk menjawab pertanyaan tadi, langsung saja. Yang pertama tadi tentang pengertian arbitrase internasional. Arbitrase internasional sering disebut dengan bentuk hibrida dari penyelesaian sengketa internasional karena memadukan unsur-unsur prosedur hukum perdata dan prosedur hukum umum, sementara memungkinkan para pihak kesempatan yang signifikan untuk merancang prosedur arbitrase di mana perselisihan mereka akan terselesaikan. Arbitrase internasional dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang dianggap sebagai arbitrable. Istilah yang cakupannya bervariasi dari suatu negara ke negara lain, tetapi itu termasuk sebagian besar sengketa komersial. Arbitrase internasional menurut Riwan Widiastoro adalah kebalikan dari arbitrase nasional, yaitu penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase yang dapat dilakukan di luar ataupun di dalam suatu negara, salah satu pihak yang bersengketa di mana unsur-unsur yang terdapat di dalam perjanjian arbitrase sendiri. Seperti telah diuraikan, suatu arbitrase dikatakan bersifat nasional apabila unsur-unsur yang terdapat di dalam perjanjian arbitrase tersebut hanya mengandung unsur-unsur yang bersifat nasional. Sedangkan arbitrase internasional adalah suatu arbitrase yang di dalam perjanjian arbitrase terdapat unsur-unsur asing. Penggunaan arbitrase internasional telah berkembang untuk memungkinkan para pihak dari berbagai hukum, latar belakang linguistik, dan budaya untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara final dan mengikat, biasanya tanpa formalitas atau aturan prosedural dari sistem hukum mereka sendiri. Selanjutnya yaitu badan-badan arbitrase berwawasan internasional, diantaranya 1. Court Arbitration of the International Chamber of Commerce yang disebut dengan ICC, yang merupakan salah satu badan arbitrase internasional tertua. Badan ini didirikan di Paris pada tahun 1919. Pada dasarnya, badan-badan arbitrase yang berwawasan internasional merupakan pusat perwasitan menyelesaikan persengketaan di bidang masalah tertentu antara para pihak yang berlawanan kewarganegaraan. ICC adalah pusat arbitrase internasional yang khusus menangani penyelesaian persengketaan antara mereka yang berlawanan kewarganegaraan di bidang perdagangan pada umumnya. Yang kedua, The International Center for Settlement of Investment Disputes atau ICSID, dan lazim disingkat atau disebut dengan nama Center. Center ini merupakan badan arbitrase internasional yang lahir dari Convention on the Settlement
of investment disputes between states and national of other states. Center menjadi pusat arbitrase internasional khusus untuk menyelesaikan persengketaan joint venture atau penanaman modal antara suatu negara dengan warga negara asing yang didirikan pada tanggal 16 Februari 1968. Pendiriannya diprakarsai oleh Bank Dunia yang berpusat dan berkedudukan di Washington, Amerika Serikat. Tujuan pembentukannya untuk melaksanakan ketentuan Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of Other States. Didirikannya Center ICSID merupakan kebutuhan kerjasama internasional dalam perkembangan perekonomian dan sebagai aturan main dalam penanaman modal sektor swasta. Yang ketiga, Unserital Arbitration Rules yang lazim disingkat dengan UAR. Rules arbitrase ini lahir berdasar resolusi Sidang Umum PBB pada tanggal 15 Desember 1976 yang kegiatan arbitrase dipergunakan dan diterapkan Unserital Arbitration Rules. Unserital Arbitration Rules disusun oleh panitia PBB yang berisi peraturan mengenai arbitrase yang dianggap dapat diterima oleh segala pihak masyarakat internasional yang sistem hukum sosialnya berbeda. Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut menandatangani resolusi. Dengan demikian, rules tersebut sudah termasuk sistem tata hukum nasional Indonesia. Resolusi PBB yang melahirkan Unserital Arbitration Rules adalah Resolusi 31/98 tanggal 15 Desember 1976. Isi resolusi tersebut antara lain mengakui manfaat arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian persengketaan yang timbul dalam hubungan perdagangan internasional. Selanjutnya, resolusi tersebut menyatakan sangat perlu dan dibutuhkan menetapkan suatu hukum yang khusus mengatur arbitrase yang dapat diterima oleh negara-negara yang berbeda sistem hukum sosial dan ekonominya sebagai sumbangan yang memiliki arti penting bagi harmonisasi hubungan perkembangan ekonomi internasional. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu terjadinya perikatan arbitrase internasional. Terjadinya perikatan pada arbitrase internasional terjadi sejak para pihak sengketa menunjuk arbiter untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Pada bisnis internasional dijelaskan bahwa kegiatan komersial lintas batas negara yang dilakukan perusahaan berbeda kewarganegaraan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Hakikat transaksi bisnis merupakan kegiatan atau proses yang meliputi kegiatan tawar-menawar satu pihak lainnya tentang hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan objek bisnis, prestasi, dan resiko. Pada kontrak bisnis internasional, tentunya sering mengalami sengketa atau konflik pada perikatan tersebut. Penyelesaian sengketa tersebut tidak hanya diatasi dengan mengajukannya ke forum pengadilan, melainkan terdapat aneka ragam cara yang dapat ditempuh masyarakat untuk menyelesaikannya. Salah satunya adalah dengan mengajukan kepada arbitrase internasional. Adapun perjanjian arbitrase diartikan sebagai kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa. Persengketaan bisa terjadi antara pihak kontrak bisnis yang saling berbeda kewarganegaraannya. Selain itu, persengketaan bisa juga terjadi di antara orang-orang atau badan hukum yang memiliki kewarganegaraan yang sama dan bersepakat atas persengketaannya akan diselesaikan oleh badan arbitrase luar negeri. Urgensi pentingnya dalam judul yang telah saya jelaskan yaitu dalam suatu perjanjian antara para pihak atau suatu hubungan bisnis selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa.
Sengketa yang terjadi seringkali terkait cara melaksanakan klausal perjanjian, apa isi perjanjian, ataupun disebabkan hal lainnya di luar yang diatur dalam perjanjian. Di Indonesia, dalam proses penyelesaian sengketa para pihak, ada beberapa cara yang biasanya dapat dipilih, antara lain melalui jalur litigasi atau pengadilan, ataupun jalur non-litigasi yang meliputi mediasi, negosiasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli, dan arbitrase. Berbicara mengenai arbitrase atau lembaga arbitrase, sebenarnya sudah ada dan telah dipraktekkan selama berabad-abad. Bahkan pertama kali diperkenalkan oleh masyarakat Yunani sebelum Masehi, di mana perkembangan sejarah pemberlakuan pranata arbitrase sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, zaman pemerintahan Jepang, dan saat Indonesia merdeka. Di Indonesia sendiri, arbitrase juga sudah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Banyak perbedaan pendapat mengenai definisi arbitrase tersebut. Namun, perbedaan pendapat tersebut tidak sampai menghilangkan makna arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, melainkan justru memberikan konsep yang berbeda-beda mengenai arbitrase. Ini memberikan suatu gambaran bahwa menyelesaikan sengketa melalui arbitrase merupakan cara yang paling disukai oleh para pelaku usaha, karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau standing court, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang ditanganinya. Arbitrase tercipta dari klausul yang mereka tuangkan di dalam kontrak yang sudah mereka setujui, sehingga para pihak yang terlibat dalam kontrak atau perjanjian tersebut dapat menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan metode tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas mengenai pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam sistem hukum di Indonesia. Untuk relevansi kesimpulan yang saya paparkan, yaitu dalam memulai suatu bisnis, cepat atau lambat para pengusaha akan berhadapan dengan sebuah perjanjian dengan pihak lain. Untuk melakukan perjanjian tentu harus membuat sebuah perjanjian yang mengatur kepentingan para pihak, mulai dari objek yang diperjanjikan, jangka waktu perjanjian, sampai hak dan kewajiban para pihak. Dalam perjanjian biasanya memuat hal-hal untuk meminimalisir resiko terjadinya sengketa bisnis di kemudian hari. Biasanya dituangkan dalam sebuah klausa perjanjian yang menentukan bentuk dan tempat penyelesaian sengketa. Selain penyelesaian di lingkup peradilan umum, terdapat juga bentuk penyelesaian lain di luarnya. Salah satunya dengan membuat perjanjian arbitrase yang lebih menguntungkan bagi para pihak. Perjanjian arbitrase dapat dibuat oleh para pihak sebelum atau setelah timbul sengketa, terdapat pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Perjanjian yang dibuat sebelum sengketa berbentuk klausa arbitrase yang termuat dalam perjanjian pokok yang disepakati, sedangkan perjanjian yang dibuat setelah terjadi sengketa berbentuk perjanjian tersendiri yang disepakati para pihak. Keberadaan lembaga arbitrase ini telah mempunyai landasan yuridis atau dasar hukum yang tetap dalam sistem hukum nasional Indonesia, antara lain pada pasal 377 HIR atau pasal 705 RBG,
buku ketiga Reglamen Hukum Acara Perdata atau RV, dimulai dari pasal 615 sampai pasal 651 RV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1338 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, pada penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase nasional maupun internasional relatif lebih cepat daripada proses berperkara di pengadilan. Sebab dalam arbitrase tidak dikenal upaya banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Waktu penyelesaian sengketa yang cepat, biaya arbitrase yang tidak semahal biaya peradilan biasa. Sifatnya juga kerahasiaan, maksudnya kerahasiaan itu mencakup proses persidangan dan hasil putusan arbitrasenya. Putusan arbitrase pada prinsipnya adalah mengikat dan final. Hal ini dikuatkan dalam pasal 30 ketentuan-ketentuan mengenai arbitrase oleh Komisi Hukum Internasional yang menyatakan bahwa keputusan arbitrase mengikat para pihak yang bersengketa segera setelah diumumkan. Mayoritas putusan arbitrase dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa meski tidak ada alat penegakan hukumnya. Dengan adanya arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, maka perusahaan multinasional yang bersengketa tidak perlu lagi harus mengorbankan waktu dan materi yang tidak sedikit demi mendapatkan keadilan di berbagai tempat. Selanjutnya yaitu posisi penting dalam pembahasan arbitrase internasional. Dalam penggunaan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bagi perusahaan multinasional memberikan lebih banyak keuntungan dibandingkan kekurangan bagi pihak yang bersengketa. Prosedur arbitrase yang lebih cepat dan murah serta dapat menjamin kerahasiaan putusan arbitrase merupakan hal yang sangat perlu untuk dipertimbangkan oleh perusahaan multinasional yang tengah terlibat sengketa. Hal ini berkaitan dengan efisiensi yang merupakan sifat dari bisnis internasional serta pentingnya menjaga citra baik perusahaan multinasional bersangkutan di mata publik. Oleh karena itu, arbitrase sebaiknya menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan oleh perusahaan multinasional. Arbitrase internasional merupakan penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral. Arbitrase ada yang terlembaga, ada pula yang bersifat sementara. Permasalahan timbul saat sengketa muncul antara perusahaan multinasional di mana mereka justru mengajukan tuntutan ke berbagai pengadilan di berbagai negara ketimbang menempuh proses arbitrase. Arbitrase internasional memiliki lebih banyak kelebihan dibanding kelemahan, seperti arbitrase sifatnya cepat dan murah, proses dan putusan arbitrase dapat dirahasiakan, serta pada prinsipnya keputusan arbitrase adalah final dan mengikat. Namun, pelaksanaan keputusan ini dapat kehilangan kekuatannya apabila tidak ada itikat baik dari satu atau kedua belah pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Oleh karena itu, arbitrase internasional sebaiknya digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa bagi perusahaan multinasional. Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dipandang sebagai cara yang efektif dan adil. Sumbangan badan ini terhadap perkembangan hukum internasional secara umum cukup signifikan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional ini juga memberikan kemudahan bagi para pihak untuk berkomunikasi dengan arbiter, sehingga dapat tercipta win-win solution. Dengan adanya win-win solution, para pihak juga tetap dapat menjalin hubungan yang baik untuk kerjasama bisnis di kemudian hari. Alhamdulillah, pemaparan materi dari saya sudah selesai dan sudah saya jelaskan semua. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.
Mohon maaf atas semua kekurangan maupun kesalahan mulai dari penyampaian materi maupun tutur kata serta tindakan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.